Hajah Cici Ismuniar, SPSI, MPSI, seorang psikolog yang akan memberikan pemaparan pada kita semua dengan materi yaitu bagaimana menghargai hak anak untuk tetap di rumah dalam masa pandemi COVID-19. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Ibu Cici. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, di sini pada tema hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menghargai hak anak untuk tetap di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, perlu masyarakat Tanah Tidung dan masyarakat Kalimantan Utara tahu di sini dunia bersatu dalam perjuangan bersama melawan musuh yang tak terlihat. Nah, anak-anak dan remaja tidak hanya tertular COVID-19, tetapi mereka juga termasuk di antara korban yang paling parah terkena dampaknya. Di sini ada data berdasarkan dari UNICEF Indonesia, ada 99% anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun itu di seluruh dunia sekitar 2,34 miliar. Next. Sekitar 2,34 miliar itu tinggal di salah satu dari 186 negara dengan beberapa bentuk pembatasan gerakan yang berlaku karena COVID-19. Ada juga 60% anak tinggal di salah satu dari 82 negara dengan lockdown penuh. 7% atau sebagian 53% yang jumlahnya mencakup 1,4 miliar jiwa muda. Next. Ya, perlindungan anak dalam kondisi pandemi ini harus dilakukan untuk menjamin anak tetap mendapatkan hak-haknya. Anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan dalam krisis kesehatan global COVID-19 ini. Mereka harus menjadi perhatian utama bagi orang tua. Nah, waktu panjang berada di rumah dan tinggal bersama orang tua di rumah seharusnya bisa menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk memperbaiki kualitas anak-anaknya. Seperti itu. Nah, karena ini temanya adalah hak anak pada saat di rumah pada saat pandemik ini. Nah, kita harus tahu dulu nih apa sih hak anak gitu kan. Nah, hak anak itu di sini saya akan memaparkan ada dua. Di sini ada yang namanya belajar dan bermain. Kenapa belajar? Karena belajar ini adalah kewajiban anak gitu. Nah, bermain yaitu karena bermain itu adalah fitrah anak Bapak Ibu gitu. Jadi memang bermain dan belajar itu adalah hak anak-anak. Namun karena ini ada pandemi COVID-19 ya kan, jadi anak-anak baik itu balita sampai ke remaja, anak-anak usia 11 sampai 13, jadi semuanya itu harus berada atau tetap di rumah gitu. Namun saat di rumah kan biasanya anak-anak itu pasti mengalami yang namanya kebosanan gitu. Apalagi terlalu lama di rumah. Kita kan tidak tahu nih COVID-19 sampai kapan kita berada atau harus ada di rumah gitu. Apalagi biasanya anak-anak ya seperti playgroup atau TK atau SD kan mereka biasanya setiap sore atau setiap di sekolah itu kan bertemu dengan teman-temannya gitu. Tetapi karena ada COVID-19 ini, mereka harus stay di rumah. Itu pun harus lama gitu kan. Mereka tidak bisa yang namanya komunikasi dengan teman-temannya, bertemu dengan temannya, bermain secara bebas di luar rumah gitu kan. Nah, karena di rumah itu juga ruang lingkupnya kan itu aja tuh Bapak Ibu gitu kan. Nah, ruang lingkupnya tuh itu aja. Secara psikis anak pasti akan mengalami yang namanya bosan. Otomatis orang tua yang ada di Kalimantan Utara ini, khususnya di Kabupaten Tanah Tidung, orang tua itu harus memiliki jiwa kreatif nih gitu kan. Jangan sampai membuat anak-anak yang sudah bosan jadi tambah bosan. Bapak ibunya
heboh aja tuh main handphone gitu kan. Padahal anaknya ini di rumah udah bosan, tapi orang tuanya sibuk main handphone sendiri gitu. Nah, apa sih, bagaimana sih caranya agar orang tua itu tetap kreatif gitu kan? Nah, pertahankan yang namanya rasa senang anak. Nah, kenapa pertahankan rasa senang anak gitu kan? Karena ini sudah bosen, ya anak ya harus diajak yang namanya bermain bersama-sama gitu kan. Jangan sibuk main handphone sendiri gitu kan. Biasa orang tua gitu tuh, di rumah kerjaan main handphone aja gitu kan. Anak-anaknya ditelantarkan aja gitu, dibiarin aja sendiri. Karena di sini hak anak yaitu belajar dan bermain, ya orang tua selama adanya COVID-19 ini harus bekerja sama dengan baik gitu. Nah, jika memang apa namanya anak-anak ini sudah mulai bosan di rumah nih, Bapak Ibu, ajaklah cuman ke pekarangan rumah atau teras rumah gitu kan, menghirup udara segar, atau biasanya tuh tiap pagi kan kita rutinitas atau 3 hari sekali kita berjemur gitu kan di depan rumah. Itu nggak apa-apa, itu boleh, asal jangan mengajak anak pergi ke pasar gitu. Itu tidak boleh Bapak Ibu gitu kan. Nah, terus atau biasanya juga eh, karena mungkin COVID-19 nih paling apa namanya tidak melewati udara gitu kan. Nah, diajaklah anaknya pergi ke pasar atau pergi ke warung ke depan rumah gitu kan. Nah, itu jangan. Jagalah anak kita gitu kan. Biarkan mereka tetap di rumah gitu. Next. Nah, di sini ada juga bagaimana, pasti Bapak Ibu ini bertanya nih, bagaimana sih caranya agar hak anak ini bisa terpenuhi gitu kan. Nah, caranya adalah karena tadi saya sudah jelaskan ada dua, ada bermain dan belajar gitu kan. Belajar memang karena kewajibannya dan bermain itu adalah karena memang fitrah anak gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus menggabungkan gaya belajar dan bermain gitu kan. Nah, namun itu tidak akan mudah karena harus membutuhkan yang namanya usaha, tenaga atau effort yang besar bagi orang tua yang belum terbiasa seperti itu. Jadi jika orang tua yang belum terbiasa uh, mengajar sambil bermain dengan anaknya gitu kan, apalagi bapak-bapak biasanya bekerja, ibu yang biasanya cuman ngurus rumah gitu kan, ya otomatis mereka tidak sering apa ya namanya berkomunikasi dengan baik nih dengan anak-anaknya gitu kan. Yang penting anak saya belajar itu di sekolah gitu kan, biasanya pendapat orang tua gitu kan, anak saya sudah belajar di sekolah, yang tidak perlulah saya mengajar yang lebih apa ya, yang lebih banyak lagi effortnya gitu kan. Nah, itu adalah pemikiran yang salah gitu kan. Nah, karena adanya COVID-19 ini, uh, ibu, bapak harus bekerja sama untuk apa ya namanya, agar anak-anak ini menerima atau terpenuhi yang namanya hak-hak anaknya gitu. Di sini saya akan memberikan metode-metodenya agar anak-anak ini bisa terpenuhi hak-haknya gitu kan. Di sini bagaimana sih caranya menggabungkan? Nah, metodenya itu kalau dari saya itu ada 5 tuh, ada 5. Kita harus kreatif, Bapak Ibu. Kita harus memiliki kreativitas gitu kan, agar anak ini tidak bosan gitu kan. Apa sih kreativitas itu gitu kan? Nah, kreativitas ini yaitu apa ya, Bapak Ibu bisa menggunakan media-media apa saja sebagai bahan ajar gitu, karena anak-anak ini dominannya praktek bukan teori gitu kan. Jadi lebih baik Bapak Ibu jika ada pelajaran atau tugas dari sekolah, Bapak Ibu harus praktekkan gitu, harus mempraktekkan yang namanya tugasnya. Jangan ketika anak mengatakan, "Ma, ini saya nggak tahu nih apa itunya," misalnya jawabannya gitu kan. Ya Bapak Ibu cuman ya cari aja di situ gitu kan. Ya, jangan seperti itu gitu kan. Nah, carilah atau ikutlah bekerja sama dengan anak Anda gitu. Jangan mereka mencari jawabannya sendiri gitu kan. Namanya juga anak-anak ya pasti bertanya dengan orang tuanya. Nah, selain kreativitas yang dimiliki orang tua juga harus memiliki yang namanya inovatif. Nah, inovatif adalah gaya pelajaran atau tema. Temanya itu boleh sama gitu kan. Namun referensinya harus kita cari yang berbeda-beda gitu. Bisa diikutin atau bisa di copy paste, atau orang tua bisa memodifikasi gitu.
Nah, selain inovatif, ada yang namanya involve. Apa sih involve gitu kan? Nah, di sini orang tua harus bisa melibatkan anak dalam prosesnya gitu. Nah, contohnya nih Bapak Ibu involve itu yaitu eh, biasanya kan ada nih di YouTube itu cara membuat Play-Doh atau cara membuat slime biasanya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu jika ingin membuat slime atau membuat mainan untuk anaknya gitu kan. Jadi silahkan anaknya itu dijadikan sebagai pemeran utamanya. Jangan menjadi pelaksana utama gitu kan. Jika ingin anaknya ini bisa, ya Bapak Ibu harus menjadikan dia atau anak itu sebagai pemeran utama. Misalnya, biar anaknya yang mengaduk slime tersebut, biar anaknya yang mencampurkan warna, misalnya kayak gitu kan. Nah, setelah itu uh, di sini juga ada dealing nih. Setelah involve, ini ada dealing. Dealing itu apa sih? Mengajak anak untuk bertanggung jawab. Ketika kita sudah memberikan dia permainan, membiarkan dia atau mempersilahkan dia untuk bermain gitu kan. Nah, kita juga harus bisa menanamkan tanggung jawab kepada anak kita gitu kan. Dengan cara misalnya ketika kamu selesai bermain gitu kan, kamu harus bisa membersihkan atau membantu papa atau mama membereskan mainan ini gitu. Nah, itu namanya dealing. Nah, setelah kita udah bisa kreatif nih, udah bisa inovatif ya tadi ya, terus bisa involve dan bisa dealing, kita harus memberikan yang namanya reward. Reward ini adalah poin utama di mana kerja keras anak harus dihargai gitu. Ketika anak sudah bisa misalnya tuh tadi membuat slime gitu kan. Ketika anak sudah mampu membuat slime, kita harus memberi dia reward gitu kan. Wah, bagus sekali nih slime-nya, kakak pintar, adik pintar nih buatnya gitu kan. Nah, kita harus memberi reward. Jangan udah anak nih capek-capek bikin gitu kan. Tapi ya udah kita biarin aja gitu kan. Atau cuman oh iya bagus, seperti itu. Jangan, kita harus memberikan reward kepada anak agar anak ini juga merasa dihargain apa yang dikerjakan gitu. Nah, itu metode-metodenya untuk apa namanya agar hak anak itu bisa terpenuhi, agar belajar dan bermain ini bisa terpenuhi gitu. Selain itu, next, selain itu dengan metode-metode yang tadi saya jelaskan, apakah akan berhasil nih, gitu kan? Nah, belum tentu akan berhasil, belum tentu karena poin di atas hanya salah satu metode atau rules-nya aja, gitu kan? Aplikasinya itu kita kembalikan ke masing-masing karakteristik orang tua dan anak-anaknya, gitu. Mungkin awal mulanya itu atau akan kagok atau akan bingung bagaimana cara menggabungkan yang namanya hak anak itu belajar dan bermain gitu kan. Belajar sambil bermain itu sangat susah. Masyarakat Kabupaten Tanah Tidung itu sangat susah sekali gitu kan. Tapi ketika orang tua memiliki yang namanya usaha, memiliki yang namanya ingin mencari tahu nih bagaimana karakteristik anaknya gitu kan, itu pasti akan berhasil gitu. Hak anak itu pasti akan berhasil asal orang tuanya mau berusaha nih. Kalau orang tuanya juga malas-malesan ngajarin anaknya gitu kan, ya otomatis anaknya nggak akan pinter-pinter gitu kan. Hak anaknya pasti tidak akan terpenuhi gitu. Jadi memang tergantung oleh orang tuanya dan karakteristik anaknya. Jika anaknya tidak mau gitu kan, ya bagaimana cara orang tua mengajaknya gitu kan. Nah, ini memang kunci utamanya ya memang di orang tuanya sih gitu. Next. Di sini juga saya akan memberikan tips nih bekerja sama dengan anak ketika sama-sama bekerja dan belajar saat di rumah. Saat ini karena ada COVID-19, Bapak dan Ibu khususnya di Kalimantan Utara ini ada yang memang melaksanakan WFH, ada yang tidak gitu kan. Nah, jika ada yang melaksanakan WFH dan anak-anak melaksanakan yang namanya school from home gitu kan, sekolah dari rumah gitu. Nah, saya akan memberikan yang namanya tips bekerja sama dengan anak gitu kan, ketika sama-sama bekerja dan belajar saat di rumah. Di sini yang pertama, Bapak Ibu harus membuat kesepakatan gitu kan. Nah, tentukan kapan waktu mendampingi anak dan kapan ayah atau ibu mengerjakan tugas kantor. Ini waktunya fleksibel nih, boleh diatur gitu kan.
Misalnya Bapak Ibu bisa menemani anaknya pada saat tugas atau yang tugas kantor itu sudah selesai gitu kan. Nah, silakan membantu anaknya untuk mengerjakan tugas dari sekolahnya gitu. Setelah itu setelah itu yang kedua tipsnya adalah dampingin anak gitu. Pastikan anak memahami tugasnya, setelah itu menyiapkan yang namanya pengerjaan tugasnya seperti apa, cara menyelesaikan tugasnya seperti apa, dan tepat waktu mengirimkan tugasnya kepada wali kelasnya seperti itu. Nah, kita juga harus yang namanya menanamkan kedisiplinan. Dengan mendampingi anak ini kita juga sambil menanamkan kedisiplinan gitu kan. Misalnya kita harus menentukan kapan harus selesai tugas mereka gitu kan. Jangan sampai 2 jam, 3 jam tuh tugas gambar yang anak-anak tuh belum selesai gitu kan, karena kita tidak mendampingi. Nah, makanya di sini tipsnya harus mendampingi anak, karena tujuannya agar anak ini bisa bertanggung jawab dengan tugasnya, serta bisa disiplin gitu kan. Kita harus memberikan waktu kepada anak kita. Nah, setelah itu tipsnya yang ketiga adalah lakukan dengan segera. Ajak anak langsung mengerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda demi menumbuhkan yang namanya rasa tanggung jawab tersebut gitu. Dan yang keempat, selalu memberikan yang namanya apresiasi. Apresiasi ini penting sekali ya Bapak Ibu. Ini sangat penting memberikan apresiasi kepada anak. Jangan sampai anak itu kerja keras terus tapi Bapak Ibunya ya sudah gitu aja gitu kan. Apresiasi ini bisa menumbuhkan yang namanya kepercayaan diri anak gitu. Nah, intinya saat tugas sudah selesai, selalu berikan apresiasi. Misalnya memperbolehkan anak makan makanan kesukaannya atau mengizinkan anak-anak Bapak Ibu itu bermain atau menonton film. Seperti itu. Itu cara untuk memberikan apresiasi anak. Bukan sekedar verbal aja gitu kan, tetapi non verbal juga kita berikan. Seperti itu. Nah, itu tips dari saya. Mungkin saya ingin menyampaikan juga untuk masyarakat Kabupaten Tanah Tidung dan tentunya masyarakat Kalimantan Utara, mendampingi anak belajar di rumah sambil mengerjakan sejumlah tanggung jawab memang bukan hal yang mudah gitu kan. Tentukan yang namanya prioritas, tidak perlu sempurna, namun hak anak harus tetap terpenuhi. Seperti itu. Dan kita juga sebagai orang tua dan masyarakat Indonesia dan masyarakat Kalimantan Utara, dengan adanya pandemi COVID-19 ini harus tetap semangat, tetap produktif, tetap positif, serta harus tetap sehat. Jika kita sehat, imunitas kita pun akan baik. Kita, masyarakat Indonesia cemas dan takut, jangan, tapi waspada boleh. Seperti itu. Mungkin pemaparan saya cukup sekian. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Cici sudah memberikan pemaparan bagaimana menghargai hak anak untuk tetap di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Adapun materi yang diberikan tadi yaitu hak anak dan bagaimana cara hak anak bisa terpenuhi dengan metode-metode yang telah dipaparkan tersebut. Nah, di sini juga kebetulan telah hadir bersama kita yaitu Bapak Musakir, SPD MPD, yang beliau ini juga seorang tenaga pengajar di SD 001 di Kabupaten Tanah Tidung. Mungkin dari Pak Musakir ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ibu dari akhir. Menurut Ibu, apakah orang tua perlu atau harus menjelaskan tentang COVID ini kepada anak? Kemudian jika perlu, maka kira-kira bagaimana orang tua menjelaskannya? Oke. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru di mana biasanya bertemu dengan murid tatap muka dan kini dia harus ada di rumah, sehingga komunikasi kita tentu kepada orang tuanya.
pertanyaan saya adalah bagaimana sebagai seorang guru bisa membangun komunikasi efektif antara guru dan orang tua sehingga hak anak untuk belajar di rumah tetap terpenuhi. Demikian, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan pertama ya, bagaimana apakah orang tua harus menjelaskan yang namanya COVID-19 kepada anaknya seperti itu. Nah, di sini yang perlu diketahui Bapak Ibu dan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, masyarakat Kalimantan Utara, kita sebagai orang tua wajib atau harus menjelaskan gitu. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah sekelompok atau kelompok yang sangat rentan perasaan gitu kan, cemas maupun takut, sedih sedih gitu kan, ketika kita mendengar berita-berita negatif gitu kan, ketika anak-anak itu mendengar berita-berita negatif di luar sana gitu kan, mereka akan yang namanya langsung memiliki perasaan seperti cemas ataupun takut ataupun sedih gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua gitu harus memberikan atau menginformasikan bagaimana atau memberikan penjelasan yang baik kepada anak kita gitu kan mengenai COVID-19 ini gitu. Intinya kita tidak boleh menakut-nakutin anak kita gitu kan. Biasanya ada nih orang tua gitu kan. Contohnya aja tuh ada orang tua tetangga gitu kan. Hati-hati jangan keluar rumah, nanti ada corona misalnya kayak gitu. Nah, itu kan menurut saya itu cara memberitahu yang sangat salah gitu kan. Nah, yang benar itu seperti apa sih Bu? Gitu kan. Nah, yang benar itu ada 4 nih cara kita menjelaskan dengan baik gitu kan kepada anak kita. Yang pertama, kita harus menyampaikan atau berbicara sesuai dengan usia anak kita gitu kan. Jika anak kita usianya 5 tahun, 6 tahun gitu kan, ya kita berikanlah penjelasannya dengan cara praktek nih. Praktek apa nih Bu? Gitu kan. Praktek cara mencuci tangan atau menjaga kebersihan gitu kan. Nah, cara yang mencuci tangan yang baik itu seperti apa? Nah, kita contohkan nih Bapak Ibu, kita contohkan yang baik seperti apa sesuai dengan etika dari kedokteran gitu kan, etika mencuci tangan yang baik itu seperti apa gitu kan. Nah, jika anak kita sudah besar bagaimana nih? Nah, jika anak kita sudah besar, kita tinggal jelaskan bahwa perasaan cemas atau takut itu normal gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu juga memiliki perasaan cemas dan takut gitu kan, itu semuanya hal yang wajar gitu kan. Tapi kita juga harus yang namanya meyakinkan anak-anak kita bahwa ketika nanti di lingkungan kita ada yang terpapar virus corona atau COVID-19 gitu kan, kita harus tetap peduli, namun pedulinya itu bukan dengan cara menjenguk tetangga kita, tetapi kita harus yang namanya memberikan dukungan melalui media sosial atau WhatsApp seperti itu. Nah, komunikasi yang tidak langsung. Nah, selain kita berbicara sesuai dengan usia anak, kita juga harus yang namanya memberi informasi yang benar, yang valid gitu kan. Jangan memberikan informasi yang hoax yang ada di Facebook misalnya kayak gitu, yang ada di Instagram gitu kan. Nah, jangan seperti itu gitu kan. Nah, kita beritahulah kepada anak kita gitu kan, pada anak-anak kita yang ada di rumah informasi yang benar bahwa virus corona tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang, seseorang, asalnya dari mana gitu kan. Nah, jangan. Kita itu biasanya tuh sering keceplosan, hati-hati tuh ada orang yang misalnya suku lain gitu kan, itu terpapar corona gitu kan, terpapar virus COVID-19 nih, jangan dideketin, biasanya kayak gitu tuh. Nah, Bapak Ibu jangan sampai keceplosan seperti itu. Efeknya ke anak itu tidak baik gitu kan, yang ada mereka nanti kalau misal tetangga lewat, pasti yang ada di judgement sama mereka gitu kan. Oh, ini kena corona ya, biasanya seperti itu tuh. Nah, setelah bicara sesuai dengan usia, memberi informasi yang benar, kita ajak bermain, alihkan perhatian anak kita gitu kan. Jangan sampai mereka berlarut-larut kepikiran COVID-19 ini gitu kan. Kita alihkanlah dengan cara bermain, belajar seperti itu. Nah,
Yang keempat nih, etika sosial sejak dini kita terapkan kepada anak kita. Dengan cara apa nih gitu kan? Dengan cara mendorong anak mencuci tangan secara teratur. Nah, bagaimana kita memberitahu atau menginformasikan bahwa ada yang namanya etika batuk ataupun bersin gitu kan, dengan cara harus apa namanya menutup mulut ketika batuk dan bersin menggunakan tisu seperti itu. Kita juga harus memberitahukan atau memberitahukan etika sosial sejak dini kepada anak. Selain itu, yang kelima, kita harus bekerja sama melawan virus dengan anak-anak kita. Caranya seperti apa ya, Ibu? Gitu kan, kerjasamanya yaitu kita jika Ibu memasak di dapur, maksudnya memasak makan makanan yang bergizi seperti sayur atau buah gitu kan. Nah, anak-anak di rumah harus dihabiskan gitu kan, harus juga makan gitu kan. Jangan sampai anak-anak itu kita makannya bergizi tapi anak kita tidak bergizi gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tanamkan yang namanya kerjasama melawan virus COVID-19 ini. Nah, mungkin penjelasan saya dari pertanyaan Bapak Muzakir yang nomor 1 itu sih Pak, seperti itu. Mungkin langsung dilanjutkan lagi atau seperti apa? Dilanjutkan lagi kali ya? Iya, dilanjut aja. Ya, tadi mengenai komunikasi ya. Mengenai komunikasi, membangun komunikasi antara orang tua murid dengan guru ya, karena di sini ada pandemi COVID-19. Nah, baik Bapak Muzakir, ini pertanyaannya menurut saya sangat bagus ya, karena mungkin orang tua bingung nih bagaimana cara komunikasi atau membangun komunikasi yang baik kepada guru gitu kan. Nah, perlu Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Tanah Tidung ketahui, komunikasi ini kan merupakan proses penyampaian pesan ya, pesan atau ide oleh seseorang kepada orang lain, baik dengan bahasa atau melalui media. Gitu. Yang diantaranya kedua orang ini sudah memiliki kesamaan makna sehingga saling memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Seperti itu. Nah, antara murid dan guru nih, kita harus membangun komunikasinya itu harus memiliki komunikasi efektif gitu. Jangan sampai Bapak dan Ibu komunikasinya komunikasi pasif. Gimana sih komunikasi pasif itu gitu kan? Komunikasi yang biasanya kalau ini karena ada COVID-19, orang tua murid, wali kelas biasanya join WhatsApp grup nih biasanya dengan orang tua muridnya gitu kan, ngajak orang tua muridnya untuk join di grup gitu. Nah, biasanya itu guru-guru share mengenai pembelajaran anak misal minggu 1, minggu kedua itu beda-beda gitu. Nah, setiap hari itu selalu di-share oleh guru-guru biasanya kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua murid gitu kan, sebagai orang tua, bagaimana sih caranya agar kita nih dapat membangun komunikasi yang baik dengan gurunya gitu kan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di sekolah akan terlaksana bila telah terbangun yang namanya komunikasi efektif antara pihak sekolah maupun wali kelas atau orang tua siswa gitu. Nah, komunikasi efektif ini akan terbangun bila wali kelas memiliki inisiatif menyampaikan hal-hal positif kepada orang tua tentang anak di sekolah. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, bukan orang tua yang menyampaikan hal-hal perkembangan anak gitu kan, tetapi sekarang tugasnya bukan guru lagi gitu, bukan guru, tetapi orang tua tugasnya yang share mengenai perkembangan anak selama di rumah. Mereka sudah bisa apa, mereka sudah mencapai tugas-tugasnya seperti apa gitu, karena kita sebagai orang tua yang share gitu. Tapi di sini bukan hanya orang tua saja yang harus komunikatif ataupun yang harus aktif, tetapi gurunya juga harus aktif nih Bapak Ibu gitu kan. Nah, guru-guru juga harus aktif karena tujuannya agar
ibu atau orang tua yang di rumah itu juga tahu nih harus menyampaikan apa gitu kan, ketika sudah mendapatkan hasil menyampaikan kemana gitu kan. Kalau misalnya gurunya aja tidak aktif atau jarang menghubungi orang tuanya, ya orang tuanya pasti juga eh, agak bingung nih gitu kan, harus melakukan apa lagi gitu. Nah, tugasnya guru juga harus sharing mengenai tugas-tugasnya itu harus diapakan gitu kan. Ini harus tugas-tugas yang ini harus diapakan, harus di seperti apa gitu kan. Memang orang tua dan guru itu harus memiliki komunikasi yang efektif sih, yang aktif gitu kan, jangan sampai pasif gitu. Setelah itu cara membangunnya lagi, jangan apa ya, bapak ibu atau guru ini jangan cuma wacana aja, merencanakan yang namanya bapak ibu nanti kita ini ya video call dengan anak-anak misalnya kayak gitu kan. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan anak ibu di rumah gitu kan. Nah, jangan cuma wacana aja. Eh, Jika guru gitu kan, jika guru-guru di sekolah-sekolah ingin melihat eh, aktivitas muridnya di rumah gitu kan, itu harus dilaksanakan gitu. Jangan sampai itu cuman wacana saja gitu. Mungkin dari saya mengenai pertanyaan cara membangun komunikasi yang efektif seperti itu sih. Yang penting orang tua komunikasi eh, dengan gurunya itu harus efektif, Pak. Jadi jangan sampai pasif gitu. Karena memang orang tua juga membutuhkan yang namanya cara-cara bagaimana perkembangan anaknya sebelumnya selama di sekolah gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus bertanya terus nih, harus aktif nih dengan gurunya. Jangan sampai orang tuanya malah kagok gitu kan, malah nggak tahu nih harus ngapain lagi gitu mengenai anaknya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Sudah ya Pak Zakir? Ya. Ini Ibu Cici, ada beberapa pertanyaan lagi dari YouTube kita ini, dari masyarakat. Oke, ya. Siap. Ini pertanyaannya ini, bagaimana cara buat supaya anak-anak tidak jenuh di rumah selama COVID-19? Terus ini ada satu pertanyaan lagi. Kami kan sebagai orang tua suka stres kalau anak kita didik terus, sedikit-sedikit banyak bertanya, pusing kepala katanya, Bu. Itu bagaimana, Ibu? Ya, pertanyaan yang pertama ya, bagaimana tadi, bisa diulang pertanyaan pertamanya? Bagaimana supaya anak-anak tidak jenuh di rumah selama COVID-19 ini, begitu Ibu. Oke, baik, siap. Sebelumnya mungkin saya juga sudah menjelaskan ya yang namanya metode belajar sambil bermain itu gitu kan, karena memang hak-hak anak yaitu belajar dan bermain gitu. Nah, kita sebagai orang tua nih memang harus yang namanya kreatif nih, Pak. Jangan sampai kita hilang ide nih gitu. Apalagi COVID-19 ini kan mengharuskan anak-anak stay di rumah gitu, harus di rumah saja gitu, tidak boleh kemana-mana. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, ya mungkin ada hikmahnya kali ya, orang tuanya harus pandai-pandai mencari ide nih agar anaknya tidak jenuh di rumah gitu. Nah, yang pertama tuh agar anak tidak jenuh, kita harus kreatif gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan media apa saja untuk agar anak ini tidak bosan gitu, tidak bosan dengan itu-itu aja. Nah, misalnya biasanya tuh kan anak-anak itu ada yang disenangin misalnya dia cuma nonton aja nih, dia senang nonton, tapi nontonnya tuh mengenai yang namanya dongeng-dongeng aja gitu kan. Ketika anak ini sudah diberikan tontonan seperti itu, ya kita sebagai orang tua jangan memberikan waktu yang sangat lama untuk menonton
gitu. Jangan sampai anak ini seharian nonton mengenai atau melakukan hal yang dia senangin gitu kan. Namanya manusia ya, itu aja atau melakukan hal itu aja pasti jenuh gitu. Apalagi anak kecil gitu. Bener nggak sih Bapak? Ya, memang seperti itu kan. Maksudnya kita aja orang tua melakukan hal yang sama setiap hari pasti jenuh. Apalagi anak kecil gitu. Apalagi anak-anak lah istilahnya. Jadi orang tuanya memang harus kreatif. Jika sudah menonton nih, nah lakukanlah misalnya kalau anaknya perempuan gitu kan, anaknya perempuan ajak misalnya masak bersama ibunya di dapur gitu kan. Ya tugasin misalnya dia apa ya, misalnya kalau misalnya ibu-ibunya suka bikin kue gitu kan, nah tugasnya dia mencetak kue gitu kan, biarin aja dia main sendiri gitu. Ketika nanti sudah bosan dia, nah lakukan misalnya tidur siang gitu kan, jangan sampai apa namanya, jangan sampai anak-anak ini dilupakan juga kesehatannya gitu kan, karena jenuh. eh, bapak ibu jadinya bingung nih, maunya setiap hari mainannya beda-beda gitu kan, yang diberikan tuh tugasnya beda-beda. Jangan kayak gitu juga, kita juga harus melihat atau kita juga harus menjaga yang namanya kesehatan anak-anak kita gitu. Jadi memang kita harus kreatif sih Bapak Ibu, memang kita harus memiliki jiwa kreatif itu gitu kan. Kita juga harus mampu yang namanya menggabungkan belajar dan bermain gitu, seperti itu biar nggak jenuh di rumah gitu. Betul. Berarti ini orang tuanya juga nggak boleh, harus sabar nih berarti Bu ya. Nggak boleh marah-marah Iya, juga orang tuanya nih. Bagaimana iya, menghadapi anak-anak yang harus belajar di rumah Bu. iya benar-benar banget. Ya, memang saya juga sering mendapatkan kasus itu, kadang-kadang orang tua apa ya, senang marah-marah jadinya ketika anak Ya, itu banyak bertanya gitu kan. Seperti ya, pertanyaan selanjutnya ya, seperti itu ya. ya Jadi berarti bawaannya otomatis orang tua juga bisa menjadi sebagai seorang psikolog juga Bu, yang ya harus benar paham tentang bagaimana banget. kondisi anak kita yang sekarang lagi di rumah gitu Bu ya. Ya benar-benar banget. Makanya Pak, tadi juga saya sudah jelaskan yang namanya apa, ketika ada pandemik ini kita juga jadi mendapatkan hikmah, kita jadi tahu Betul, karakteristik anak kita gitu kan, apa yang disukai betul, anak kita. Biasanya tuh kita kerja terus gitu kan tiap hari, betul. apa namanya, cuman pulang nanti tidur makan gitu kan. Kita nggak sempat yang namanya menjalin komunikasi yang baik dengan anak kita. Dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga kita gitu. Ya, betul Bu. Ada beberapa hikmah memang yang bisa kita tarik dari apa yang sedang melanda kita semua ini Bu. Iya, Ini benar-benar. juga ada satu lagi Bu, pertanyaan dari YouTube kita ini Hmm. atas nama Ibu Nurul Atika. Hmm. Yang ditanyakan ini eh, bagaimana metode asik belajar bersama anak-anak di rumah katanya. Itu Iya, metode yang asik katanya, yang asik untuk belajar, untuk mereka belajar bersama anak di rumah. ya, siap. Ya. Sebelumnya tadi pertanyaan sebelumnya apa ya Pak tadi tuh? Yang Yang oh iya, yang sebelum ini tadi dari Pak Aulia. hmm? Ini eh, apa? Yang kepalanya pusing itu, Bu. Katanya dia stres katanya. Kalau anak itu dididik terus di rumah, yang sedikit banyak bertanya, sedikit dia bertanya, terus orang tuanya mungkin ada kesibukan lain, jadi dia pusing kepalanya katanya, begitu Bu. Iya, iya Bapak Aulia ya. Iya Ya, gini, tadi kan saya juga udah jelaskan tuh ada tips bekerja sama dengan anak ketika sama-sama bekerja. Itu juga tadi ada 4 yang sudah saya jelaskan. Yang memang pertama kita harus yang namanya membuat kesepakatan waktu dulu nih. Kapan kita ada waktu untuk mendampinginya. Kita harus memiliki waktu ya Bapak Ibu di rumah untuk mendampingi anak. Jangan sering mengatakan kepada anak ketika anak bertanya terus, apa sih kamu nanya terus gitu kan. Jangan seperti itu, kasihan anaknya nanti gitu kan. Ketika ya, nanti anaknya tanya terus, ya kita jawab gitu kan. Ya kita jawab tapi dengan nada yang memang sesuai dengan nadanya gitu. Anak-anak itu ketika kita menjawab, sudah gitu kan. Anak-anak itu ketika kita menjawab pasti ketika mereka sudah menurut mereka itu masuk akal dan oh seperti itu, akhirnya mereka tidak akan bertanya lagi gitu.
ketika kita malas menjawab atau membiarkan dia bertanya, otomatis kita pasti, Bapak itu apa sih, Bapak itu apa, pasti itu sampai 2, 3, sampai 5 kali ditanya gitu. Nggak akan berhenti anaknya, karena anaknya nggak tahu gitu kan. Tapi ketika kita sudah menjelaskan dengan baik, menggunakan bahasanya, menggunakan bahasa kita yang sederhana, yang sesuai dengan usianya, otomatis anak itu tidak akan bertanya lebih lanjut lagi, seperti itu. Nah, kenapa bisa pusing ya? Mungkin bapaknya banyak kerjaan kali ya, dan anaknya merengek terus nih minta diajarin gitu kan. Kita memang perlu yang namanya buat kesepakatan waktu, dan kita memang selalu yang namanya mendampingi anak gitu kan. Ketika ada tugas anak, lakukan dengan segera sebelum Bapak mengerjakan kerjaan kantor Bapak gitu kan, atau kerjakan dulu tugas kantor gitu kan, baru mendampingi anak. Itu harus diberikan kesepakatan dulu dengan anaknya, dengan menggunakan bahasa atau yang sederhana gitu kan. Jangan biasanya Bapak Ibu zaman sekarang kan kalau anaknya, Pak temani ini maksudnya temani ini nih ngerjain PR matematika, biasanya kayak gitu kan. Ih Bapak nggak ngerti, biasanya kayak gitu tuh. Bapak nggak ngerti tuh, itu sudah lama tuh gitu kan. Tanya aja sama ini, biasanya kayak gitu. Nah jangan seperti itu. Kita sebagai orang tua juga harus mampu nih mengerjakan atau mendampingi mereka gitu. Seperti itu jawabannya. Ya, siap. Ini kemudian Bu, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurul Atika. Ya. Bagaimana metode asik belajar untuk anak berada di rumah katanya? Ya benar. Memang kita harus memiliki metode yang baik lah dengan agar anak ini tidak bosan atau tidak jenuh. Ya kembali lagi memang metodenya itu ada 5 tadi ya yang harus kreatif. Nah yang asik ini tergantung orang tuanya Bapak, tergantung orang tuanya bagaimana caranya ini kerja permainannya atau belajarnya itu mencari cara yang asik itu seperti apa gitu kan. Bisa saja misalnya dengan cara misalnya nih anak TK nih kan biasanya kalau mau masuk SD mereka harus yang namanya pintar baca, pintar menghitung gitu kan, biasanya kayak gitu. Karena ini anak TK ke SD itu kita nggak tahu ya pandemiknya sampai kapan. Kayak sepertinya anak TK ini yang akan ke SD sepertinya langsung ikut tes SD, sepertinya seperti itu. Nah, metodenya biar asik belajar, kita bisa lihat nih cara-caranya di YouTube, itu banyak sekali video-video cara mengajarkan dengan baik gitu kan. Yang kreatif itu Bapak Ibu bisa mencontoh atau mengcopy paste cara-cara, biasanya banyak tuh di YouTube gitu kan, cara-caranya seperti apa. Bisa dengan cara mempraktekkan terlebih dahulu gitu kan, baru menjelaskan kepada anak gitu kan, oh ini seperti ini loh caranya menghitung yang baik itu seperti ini gitu kan. Biasanya itu banyak di YouTube Bapak Ibu gitu. Orang tua juga bukan cuman kreatif juga gitu kan, bukan cuman pinter metode-metodenya gitu kan, tapi juga Bapak dan Ibu harus yang namanya memiliki kreativitas tersendiri gitu. Jadi bukan cuman harus kreatif aja, tapi Bapak Ibu juga harus yang namanya memiliki karakteristik nih, memiliki karakteristik seperti apa nih anaknya gitu kan. Anaknya ketika karakteristiknya dia bahasanya tuh bandel lah gitu kan. Diajar begini dia nggak mau gitu kan. Diajar begini dia juga nggak mau, maunya nonton YouTube aja. Ketika diajakin nonton YouTube dianya senang gitu. Nah, jadi memang Bapak Ibu harus pinter-pinter. Maksudnya di sini pinter-pinter tuh kreatif gitu. Harus mencari referensinya tuh harus banyak. Jangan stay di handphone aja gitu kan. Biasanya Bapak Ibu kalau sudah di rumah maunya main handphone aja tuh. Anaknya udah dibiarin aja, mau dia ngerjain PR kah enggak kah, yang penting udah main handphone aja tuh. Kayak main handphone tuh lebih enak dibandingkan mengajarkan anak. Sekarang tuh seperti itu Pak, apalagi ada pandemi COVID nih. Pengennya tuh main handphone atau enggak nonton aja gitu, atau enggak main game tuh bapak-bapaknya biasanya. Kayak gitu. Mungkin salah satu orang tua banyak menghadap handphone juga mencari wawasan yang lebih luas itu Bu.
Iya, boleh, bisa mencari wawasan yang jelas. Ya, Mungkin seperti itu, Bapak. ya, baik Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu, terakhir dari YouTube ini Bu. Ini dari Ibu Rizka Tri Utami. Oh ya. Katanya begini, Mbak Cici mau tanya, bagaimana menghadapi anak-anak yang cenderung lebih sering main game atau YouTube saat di rumah? Di saat belajar dari rumah, anak-anak lebih sering pegang HP daripada belajarnya. Terima kasih. Sama yang seperti barusan Mbak Cici jelaskan tadi. Iya ya. Iya memang apalagi anak-anak usia 4, 5, 6 gitu kan bawaannya pengennya tuh main handphone atau enggak nonton film atau main YouTube itu. Seperti itu. Jadi cara kita nih sebagai orang tua gitu kan agar anak kita itu tidak bermain handphonenya terlalu lama gitu kan memang kita harus ada yang namanya ketegasan sebagai orang tua ya gitu. Jangan sampai orang tua ini mengikuti apa maunya anak kita gitu. Nah, kalau dari pola asuhnya aja salah gitu kan mengikuti yang namanya apa yang keinginannya anak kita gitu kan. Dari awal aja sudah salah, apalagi mau diperbaiki itu sudah pasti agak susah gitu kan. Nanti tuh pasti susah gitu. Jadi mumpung anak misalnya sebutlah usianya masih 3 tahun tapi sudah pengennya main handphone gitu kan atau melihat YouTube nih nonton YouTube gitu kan sebelum dia besar 4 tahun 5 tahun 6 tahun nah dari sekarang pola asuhnya kita rubah itu yang awalnya mereka inginnya nonton YouTube tuh sampai 1 jam gitu kan nah kita kasih batas lah waktunya ketika nonton YouTube misalnya saat mengerjakan PR gitu kan setelah mengerjakan PR atau setelah melakukan misalnya makan pagi atau sarapan atau makan siang atau malam boleh nih nonton YouTube atau main games sebelum makan malam atau sebelum sarapan atau makan siang tidak boleh nih menyentuh handphone tuh tidak boleh. Nah itu orang tua tugasnya itu tegas kepada anak. Tugas bukan berarti marah ya, tapi harus tegas, disiplin gitu kepada anak. Jadi memang harus kita tegasin bahwa untuk main games atau nonton YouTube ada waktunya. Jangan sampai anak ini dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam di depan TV aja terus. Makan pun di depan TV gitu kan. Nah, kita memang harus memberikan ketegasan ketika makan itu harus di meja makan gitu kan, di ruang makan. Ketika nonton TV itu kita silahkan nonton TV. Ketika belajar kita temani dia belajar gitu. Jangan sampai belajar nonton makan semuanya di depan TV gitu. Itu sudah perilaku yang salah ya Bapak Ibu. Itu sudah perilaku yang salah. Jadi memang harus memberikan ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab kepada anak kita agar anak kita ke depannya bisa lebih baik lagi nih, bisa lebih bertanggung jawab, bisa lebih disiplin lagi, disiplin waktu, disiplin mengerjakan PR, misalnya disiplin dengan kata-katanya atau bertanggung jawab dengan kata-katanya, seperti itu. Ya, cukup sih seperti itu dari saya. Baik Bu, berarti kita sebagai orang tua ini kan lebih ekstra lagi dalam pendampingan terhadap anak yang sementara ini harus berada di rumah ya Bu ya, dan harus belajar di rumah, pendampingan yang baik dan pengawasan yang baik, serta bagaimana memberikan pengertian-pengertian yang positif kepada anak-anak kita. Iya, benar sekali. Ya Bu. Mungkin Pak Musakir ada yang mau disampaikan? Baik, dari penjelasan Ibu tadi sangat baik sekali untuk dipahami oleh orang tua maupun oleh guru. Yang salah satu menarik tadi itu adalah anak yang sering main handphone atau YouTube atau game katanya di rumah. Rasa-rasanya kalau ini mungkin sepertinya perlu dibuat waktu khusus untuk pegang handphone atau mungkin handphone room kali di rumah kali gitu ya. Supaya karena kan dipahami atau diketahui bersama kalau anak itu mengerjakan apa yang dia lihat. Benar kalau sekali. Bapak mamanya main handphone, ya anaknya nggak belajar mungkin karena dia melihat Iya, apa benar yang sekali. iya betul.
Jadi katanya jangan sampai menyuruh anaknya belajar, tapi bapaknya angkat handphone di kursi tamu dan dia melihat hanya itu yang bisa dilakukan. Iya, Ya, benar-benar. terima kasih Bu atas penjelasannya. Semoga kami bisa melakukan aktivitas belajar lebih baik ke depan. Terima kasih. Baik, Ibu Cici, mungkin ada pesan dari Ibu Cici kepada masyarakat Kabupaten Tanah Tidung bagaimana untuk memberikan pendidikan dan hak anak-anak di rumah. Ya, seperti tadi sudah saya katakan, memang mendampingi anak belajar di rumah itu memang sangat susah ya. Apalagi mendampingi anak belajar sambil orang tuanya bekerja gitu kan. Itu memang tanggung jawab yang sangat susah. Itu bukan hal yang mudah gitu kan. Yang perlu orang tua maupun masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, masyarakat Kalimantan Utara yang harus diketahui adalah tentukan prioritasnya itu apa dulu gitu kan. Tidak perlu sempurna, namun hak anak itu harus tetap terpenuhi. Seperti itu, Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Tanah Tidung dan masyarakat Kalimantan Utara. Siap. Terima kasih Ibu Cici atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih sekali atas kesempatannya.